Hadir Ibu. Oke, kemudian semua. Nah, ada yang tahu nggak kita pada pagi hari ini mau belajar tentang apa? Tahu. Tentang apa? Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, Bu. Ya, benar. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini mengenai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia, Ibu mau mengingatkan kalian bahwasanya di Indonesia ini kan banyak kan suku-suku di Indonesia. Nah, itu apa saja yang kalian ketahui? Suku Batak, suku Jawa, kemudian suku Sunda. Ya, itu merupakan berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu mau menunjukkan video terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini. Nah, ini merupakan kearifan lokal di suku Sunda. Nah, itulah tadi kearifan lokal yang ada di Sunda. Kemudian kita beralih ke suku berikutnya, yaitu ke suku Jawa. Nah, jadi itu kearifan lokal yang ada di suku Jawa. Nah, video yang terakhir itu kearifan lokal dari suku Aceh. Nah, itulah tadi video mengenai berbagai kearifan lokal dari 3 suku yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ada suku Jawa, Sunda, dan suku Aceh. Langsung saja kita memasuki materi kita pada pagi hari ini.
budaya dan ajaran Islam serta menyajikan hasil proyek secara kreatif dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu ada pertanyaan pengantin terlebih dahulu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Gak apa-apa, jawab aja. Pembudayaan. Budaya, bukan budaya. Ya, kemudian ada lagi yang menyadari apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Keragaman budaya. Ya, benar, keragaman budaya, berbagai budaya ini dimaksud dengan kearifan lokal. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana hubungan nilai Islam dengan budaya masyarakat di Indonesia? Ada yang tahu tidak bagaimana hubungan suku Jawa, kemudian suku Sunda dan suku Aceh itu hubungannya bagaimana? Apakah baik atau tidak baik? Baik ya hubungannya. Nah, kemudian langsung saja kita masuk penjelasan pertama, yaitu pengertian nilai-nilai Islam. Nah, di sini nilai-nilai Islam itu adalah prinsip-prinsip kehidupan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai tersebut itu mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan dengan manusia, yaitu hablum minannas. Nah, contoh dari nilai Islam itu sendiri yang pertama itu ada keimanan dan ketakwaan, di mana setelah kita mempelajari nilai-nilai Islam, maka itu kita akan memperkuat keimanan kita dan ketakwaan kita. Kemudian ada yang kedua itu kejujuran, di mana setelah kita mengetahui tentang nilai-nilai Islam, itu kita akan berperilaku jujur. Kemudian yang ketiga itu ada amanah, ketika kita diberi suatu tanggung jawab, misalnya kita harus amanah dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab dalam berbagai urusan yang diberikan oleh seseorang. Kemudian yang kelima ada toleransi, itu menghargai sesama. Yang keenam ada tolong menolong. Kemudian musyawarah, keadilan dan persaudaraan. Lanjut, yang berikutnya yaitu pengertian kearifan lokal. Nah, pengertian kearifan lokal di sini adalah kearifan lokal itu adalah nilai, norma, adat istiadat, pengetahuan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat secara turun-menurun, di mana kearifan lokal ini berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menjaga hubungan antara manusia lain dengan manusia lainnya, kemudian menjaga lingkungan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kearifan lokal juga itu terbentuk dari pengalaman panjang masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sehingga identitas budaya itu harus dijaga dan dilestarikan. Nah, kemudian ada fungsi dari kearifan lokal itu ada 5. Boleh minta tolong Eka baca yang pertama. Fungsi kearifan lokal itu yang pertama menjaga keharmonisan masyarakat, yang kedua memperkuat identitas budaya, 3 menjadi pedoman moral, yang keempat melestarikan lingkungan, dan yang terakhir kelima memperkuat persatuan. Ya, benar sekali, itu fungsi dari kearifan lokal ya. Pertama itu menjaga keharmonisan masyarakat, yang dimana kita pulang asik ketika kita awalnya kita berasal dari suku Jawa, kemudian kita merantau pergi entah kemana, kemudian kita berada di suku lain misalnya. Jadi kita harus menjaga keharmonisan masyarakat yang pada saat itu kita berada di tempat tersebut. Kemudian memperkuat identitas budaya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus memperkuat identitas kita. Ya, walaupun kita bukan berasal dari suku tersebut, tetapi kita harus juga memperkuat identitas budaya kita
sehingga mereka itu sehingga masyarakat itu dapat menerima Islam itu dengan mudah. Nah, kemudian ada akulturasi antara Islam dan budaya lokal itu menghasilkan berbagai tradisi yang tetap mempertahankan nilai agama sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat setempat. Nah, contohnya itu boleh minta tolong Dewi dibacakan contohnya. Mungkin tradisi gotong royong, musyawarah desa, sedekah bumi, tradisi pernikahan adat, dan kegiatan keagamaan berbasis budaya. Nah, itu tadi contoh dari hubungan nilai Islam dan kearifan lokal. Ada tradisi gotong royong, misalnya mau buat rumah, itu kita ada pasti ada kan bapak-bapak itu bergotong royong dalam membantu untuk buat rumah, membuat rumah, musyawarah desa, sedekah bumi, tradisi pernikahan adat dan kegiatan keagamaan berbasis budaya. Nah, ini ciri tradisi dari suku Sunda. Itu yang pertama ada gambar wayang kulit yang di atas. Ini wayang kulit. Ini gotong royong kalau mau buat misalnya rumah atau mau buat gedung apa gitu. Kemudian yang ini itu adalah panjang jimat yang dimana itu untuk memperingati kelahiran Nabi. Jadi tradisi dari suku Jawa. Kemudian pentingnya tradisi dari suku Jawa ini itu ada kearifan lokalnya, gotong royong, musyawarah, tradisi sekaten, unggah-unggah atau sopan santun. Nah, kemudian nilai Islam yang terkandung di dalamnya itu ukhuwah Islamiyah. Kita memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita tolong menolong antara sesama. Kemudian kita menghormati sesama dan menjaga silaturahmi. Nah, kemudian masyarakat Jawa ini dikenal memiliki banyak budaya yang menjunjung tinggi kesopanan dan kerukunan. Nah, di mana tradisi gotong royong ini mencerminkan nilai ta'awun dalam Islam, yaitu saling membantu dan kebaikan. Kemudian untuk tradisi sekaten itu yang berkembang di Jawa juga menjadi sarana penyebaran Islam sejak masa para wali. Kemudian itu ada suku Sunda. Jadi tradisinya yang pertama itu ada pakaian adat Sunda. Kemudian yang kedua itu ada kehidupan masyarakat Sunda. Dan yang ketiga itu ada gambar rumah adat yang terbuat dari bambu. Nah, dari ciri suku Sunda tadi ada kearifan lokal. Yang pertama itu ada sili asih, yang kedua pertama itu sili asa, yang kedua sili asih, dan yang ketiga sili asuh. Nah, nilai yang Islam terkandung di dalamnya itu ada kasih sayang, persaudaraan, tolong menolong, pendidikan dan pembinaan. Nah, kemudian dalam falsafah hidup masyarakat Sunda itu dikenal dengan konsep sili asih, sili asah, dan sili asuh. Nah, nilai tersebut itu mengajarkan masyarakat untuk saling memberikan ilmu, saling menyayangi, dan saling membimbing. Kemudian konsep ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk hidup dalam kasih sayang dan persaudaraan. Yang terakhir itu ada ciri tradisi dari suku Aceh. Yang pertama itu ada gambar Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kemudian yang kedua itu ada pakaian adat dari Aceh. Nah, untuk penjelasannya itu yang pertama itu kearifan lokalnya adat bersedikan dengan syariat Islam. Kemudian musyawarah gampong. Nah, nilai Islam yang terkandung di dalam tradisi Aceh ini ada ketakwaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nah, Aceh itu juga dikenal sebagai serambi Mekah karena kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Dari berbagai adat istiadat di Aceh ini disesuaikan dengan syariat Islam sehingga agama dan budaya berjalan berdampingan
Nah, yang berikutnya itu manfaat memajukan nilai Islam dan kearifan lokal. Nah, dari perpaduan antara nilai Islam dan kearifan lokal ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Antara lainnya itu memperkuat identitas bangsa. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketiga, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menjaga warisan budaya. Yang kelima, membentuk karakter yang religius. Dan yang keenam, itu menumbuhkan sikap saling menghormati. Nah, dari kita memadukan nilai Islam dan kearifan lokal itu, maka perpaduan ini itu akan menjadi bukti bahwa Islam itu dapat berkembang secara harmonis dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai ajaran Islamnya. Nah, kemudian ada tantangan dalam pelestarian kearifan lokal. Itu di era globalisasi pasti banyak kan berbagai budaya asing yang masuk dengan sangat cepat melalui berbagai media sosial dan teknologi informasi. Nah, kondisi inilah yang dapat menyebabkan sebagian generasi muda itu mulai kurang mengenal budaya daerahnya sendiri, di mana mereka itu tidak sadar dari mana asal mereka berada. Jadi mereka itu ketika menerima informasi, mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu awalnya itu mulanya berasal dari suku mana. Jadi mereka tidak mengenal budaya mereka sendiri. Nah, tantangannya itu pengaruh, yang pertama pengaruh budaya asing tadi, yang dimana masuknya dengan cepat informasi tersebut melalui penyebaran teknologi informasi. Kemudian kurangnya minat generasi muda, kemudian modernisasi dan berkurangnya pelaku budaya. Nah, untuk upaya dalam pelestarian kearifan lokal ini itu ada 4. Yang pertama, kita pendidikan itu berbasis budaya. Jadi kita dalam pendidikan itu jangan menghilangkan budaya kita masing-masing. Jadi pendidikan itu tetap harus ada nilai budayanya. Kemudian yang kedua itu kegiatan adat dan keagamaan. Jadi dalam pelestariannya ini harus ada kegiatan adatnya dan keagamaannya. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan media digital. Dengan era yang maju ini, kita boleh memanfaatkan media digital, tapi kita harus juga memilah dan memilih apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi kita jangan asal menerima informasi saja. Jadi kita harus memanfaatkan media digital itu dengan baik. Dan yang keempat itu adalah dukungan pemerintah dan masyarakat. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Nah, sebelum kita tutup pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu ada tugas buat kalian. Kalian diskusikan mengenai kearifan lokal yang sudah kita bahas tadi. Kalian diskusikan, kalian pilih salah satu. Nanti kalau sudah kalian maju ke depan, jelaskan jelaskan mengenai hubungan antara budaya tersebut dengan budaya lain. Seperti itu ya. Kalian analisis dari 3 kearifan lokal tadi. Kalau sudah, nanti dipresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Iya Ibu. Ya baik. Apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Belum Ibu. Belum. Ya. Kalau belum, sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik. Nah, boleh sebelum tutup pembelajaran pada pagi hari ini, boleh baca kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ibu, Eka, mereka di sini kesimpulan dari
pembelajaran ini yaitu nilai-nilai Islam dan kearifan lokal memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di mana kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah tidak hanya menjadi identitas budaya saja, tetapi juga menjadi sarana dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Baiklah, terima kasih kepada Eka sudah memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, ini ada pesan untuk pembelajaran kita hari ini, di mana keberagaman budaya bukanlah penghalang persatuan, melainkan kekayaan bangsa yang dapat memperkuat pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu mau memberikan tugas untuk di rumah. Dikumpulnya minggu depan. Nah, tugasnya itu pilih salah satu bentuk kearifan lokal tadi, sudah dijelaskan, kan ada 3, tinggalan pilih. Kemudian cari informasi mengenai salah satu bentuk kearifan lokal tadi. Kemudian kalian identifikasi nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam kearifan lokal tersebut. Analisis hubungan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang terdapat pada tradisi tersebut. Kemudian sajikan hasil proyek dalam bentuk yang pertama itu poster, yang kedua infografis, dan yang ketiga itu video pendek. Nah, nanti minggu depan itu kalian presentasikan hasil proyek di depan kelas dengan bahasa yang santun dan percaya diri. Paham mengenai tugasnya? Paham, Ibu. Baik. Nah, di sini Bapak memberikan penguatan kita mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pentingnya toleransi, pentingnya gotong royong, pentingnya bermusyawarah dalam bermasyarakat. Nah, kemudian kita juga harus menjaga persatuan, menghargai budaya dan menerapkan nilai Islam dalam kehidupan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.